Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya, amin. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia PPKN dan SBDP. Kita mulai ya, yang pertama bahasa Indonesia. Saat membaca, tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Nah, apabila tidak mengetahui artinya, kamu bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Untuk menemukan informasi dalam teks, ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama, lalu rumuskan pertanyaan dengan konsep adik maksimal. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dan diskusikan dengan temanmu. Setelah menemukan informasi, hal berikut yang harus dilakukan adalah menghimpun informasi tersebut. Menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Ayo berlatih. Nah, teman-teman dapat menghimpun informasi penting berdasarkan teks patung Asmat Papua yang ada di halaman 126 pada tabel berikut. Setelah menghimpun informasi dalam teks, kegiatan selanjutnya adalah menjelaskan informasi penting dalam teks tersebut yang dapat disampaikan secara lisan. Langkah-langkah yang dapat kamu lakukan saat menyampaikan informasi penting dalam teks sama dengan saat kamu menjelaskan isi teks secara tertulis. Kesimpulannya, untuk memahami teks non-fiksi, yang pertama adalah menemukan arti kata sulit, lalu menghimpun informasi tersebut, kemudian menyampaikan informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kita lanjutkan ke muatan PPKN. Oh ya teman-teman, penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat loh. Usaha pelestarian dapat dilakukan adalah sebagai berikut: mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah, menghargai bentuk rumah adat suku lain, dan mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Oh iya, selain rumah adat, pakaian adat juga perlu dilestarikan. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan lestarikan. Upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan adalah seperti berikut ya teman-teman. Teman-teman tahu kan bahwa Indonesia adalah kaya akan kesenian daerah. Salah satunya adalah seni tari. Seni tari merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia dapat kita lestarikan melalui upaya-upaya berikut di bawah ini. Pelajaran selanjutnya adalah SBDP. Dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah. Nah, gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk garis. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari inilah yang disebut dengan pola lantai. Berikut adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Ada garis lurus ke depan, ada pola lantai garis diagonal, ada membentuk pola lantai persegi. Ada yang membentuk pola lantai segitiga, pola lantai garis zigzag, dan pola lantai segi 5. Gerak dasar merupakan unsur utama dalam suatu tari. Gerak dasar tari daerah meliputi gabungan dari gerak kepala, gerak kaki, gerak tangan, dan gabungan dari gerak badan. Bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu tari daerah juga beragam ya teman-teman. Ada yang gerak lemah lembut, gerakan mengentak, dan gerakan yang memerlukan ruang luas atau sempit. Tempo dari gerakannya pun juga beragam, ada yang cepat, sedang, dan lambat. Iringan musik merupakan hal yang penting juga ya teman-teman dalam sebuah tarian. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional.
Untuk mengasah pengetahuan teman-teman tentang tarian, latihan SBDP halaman 136 1-5 ya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.